Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah komponen integrated circuit atau yang lebih dikenal dengan IC yang biasa digunakan dalam mengatur ataupun mengubah besar tegangan DC atau DC to DC converter, yaitu IC LM7800. Sekilas tentang integrated circuit atau IC. Integrated circuit. Jadi IC adalah suatu komponen elektronika aktif yang di dalamnya terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan juga kapasitor dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil untuk melaksanakan berbagai macam fungsi dalam rangkaian listrik. Jadi ini adalah beberapa contoh dari IC. Kalau kita lihat di dalamnya itu inside, misalkan di dalam IC ini sudah ada susunan rangkaian listrik yang sudah digabungkan sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam fungsi dari IC ini. Oke. Untuk memahami komponen LM7800 ini, kita perlu memahami dokumen yang namanya adalah datasheet. Nah, jadi salah satu keahlian wajib sebagai seorang engineer elektro adalah mencari dan memahami dokumen spesifikasi komponen atau yang disebut dengan datasheet atau lembar data ya. Jadi jika ingin menganalisis suatu komponen, teman-teman cukup mencari datasheet komponen tersebut melalui Google. Ini beberapa contoh dari datasheet. Jadi datasheet ini umumnya menggunakan bahasa Inggris sehingga kemampuan memahami tulisan dalam berbahasa Inggris juga harus teman-teman kuasai. Kita akan sekaligus mempelajari tentang datasheet melalui komponen LM7800. Oke. Nah, baiklah, kita kembali ke komponen LM7800. Mari kita coba cari dan juga download komponen datasheet komponen tersebut, LM7800. Ya, di sini ada beberapa opsi ya. Cari kalau bisa yang ada PDF-nya. Nah, ini ada PDF-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah datasheet dari komponen IC 7800 series positive voltage regulator. Nah, dari judulnya kita sudah dapat memahami bahwa IC 7800 series ini berfungsi untuk meregulate atau meregulasi atau mengatur tegangan positif. Jadi datasheet ini berisi spesifikasi teknis dari beberapa IC 7800, yaitu ada 7805, 7808, 7810, 7812, 7815 dan juga 7824. Ini berhubungan dengan tegangan luarannya. Kalau 7805 itu tegangan luarannya adalah 5 volt, yang 088 volt dan seterusnya. Dan masing-masing punya karakteristik yang
berbeda-beda, tapi punya mekanisme yang sama. Oke. Perlu diketahui dalam membaca sebuah datasheet, tidak semua hal dalam datasheet perlu kita baca. Cukup menemukan beberapa hal yang kita perlukan saja dalam membantu kita merangkai sebuah rangkaian. Mari kita perhatikan spesifikasinya. Jadi ada 3 terminal regulators. Maksudnya adalah komponen ini memiliki 3 kaki, yaitu output, common, dan input. Nah, berikutnya output current up to 1,5 ampere, yang berarti arus yang keluar dari kaki output maksimal adalah 1,5 ampere, bergantung besarnya beban yang terhubung kepada output. Oke. Berikutnya kita langsung lihat saja ke ini ada yang namanya skematik. Nah, ini adalah rangkaian skematik yang berada di dalam LM7800. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang IC, jadi di dalamnya itu terdapat kombinasi dari resistor, ini ada resistor, ada kapasitor, kemudian ada dioda, ada transistor, dan juga ada komponen lainnya. Sehingga mereka berintegrasi membentuk suatu input, output, dan juga kaki lainnya. Di sini contohnya common. Sebentar. Kita berikutnya adalah tabel karakteristik listrik. Nah, di bawah ini ada, sebelumnya ada berikutnya ada recommended operating conditions atau kondisi operasi yang direkomendasikan. Teman-teman dapat melihat rentang VI atau input voltage. Jadi tegangan input untuk masing-masing IC. Sebagai contoh, IC 7805 memiliki rentang tegangan input 7 sampai 25 volt. Ini artinya IC ini tidak akan memberikan fungsi yang maksimal, bahkan bisa rusak jika tegangan yang masuk ke IC ini di luar rentang tegangan tersebut. Contoh lainnya 78010 misalkan. Jadi tegangan rentangnya adalah inputnya 12,5 volt sampai 28 volt. Jadi di luar rentang itu tentunya IC tidak akan berfungsi secara maksimal, bahkan bisa rusak juga. Nah, berikutnya adalah tabel electrical characteristic atau tabel karakteristik listrik dalam masing-masing komponen. Nah, kita ambil saja contohnya 7805. IC 7805. Oke, jadi output voltage atau tegangan output, ini output voltage, tegangan output dari IC ini adalah sebesar 5 volt dengan toleransi berkisar 4,8 volt sampai 5,2 volt. Nah, ini pada suhu 25 derajat Celcius, suhu normal ya. Tapi di luar itu bisa jadi dia bisa turun sampai 4,75 volt atau 5,25 volt. Dan juga ada tabel karakteristik lainnya yang teman-teman pelan-pelan mungkin nanti akan memahaminya ketika suatu saat akan mendapati studi kasus atau rangkaian yang menggunakan IC ini. Oke, ini ada karakteristik yang lain, ada yang 7808, ada 7810, masing-masing punya
karakteristik yang berbeda. Yang terakhir 7824. Oke, selanjutnya adalah application information yang berisi atau yang memberikan contoh-contoh bagaimana IC ini dirangkai untuk menghasilkan fungsi tertentu. Kita lihat ini gambar 1, fixed output regulator. Nah, dari namanya artinya tegangan ini memiliki fungsi tegangan luaran dari IC ini akan selalu stabil. Contohnya, tadi kita lihat 7805 punya V outputnya adalah tegangan outputnya sebesar 5 volt. Artinya, berapapun tegangan yang masuk di IC ini, luarannya akan selalu 5 volt. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan bisa lihat ada dua kapasitor di kaki input dan output IC ini. Nah, biasanya di setiap kaki IC manapun kebanyakan akan dipasang sebuah kapasitor. Dengan meletakkan kapasitor, jadi fluktuasi atau ketidakstabilan tegangan dapat diminimalisir dan juga dapat berfungsi sebagai sumber tegangan sementara ketika sumber tegangan utama mati. Nah, berikutnya kita langsung saja coba rangkai gambar 1 ini di aplikasi Electrical Circuit Studio. Mari kita namakan filenya dengan LM7805, kemudian underscore fix, underscore ganti dengan NIM masing-masing. Oke. Kita lihat di bawah, geser ke kanan kita akan menemukan IC 7805. Nah, di aplikasi ini hanya terdapat IC 7805 di mana keluarannya adalah 5 volt. Dia tidak punya yang 7808, 7824 dan lain-lain. Oke. Kita coba buat rangkaian ini di aplikasi Electrical Circuit Studio. Kita letakkan dulu 7805. Kemudian ada 2 buah kapasitor polar ya. Karena dia tegangan inputnya adalah DC, jadi kita bisa menggunakan kapasitor polar. Kalau tegangannya AC, tentunya kita harus menggunakan kapasitor non polar. Oke. Setelah itu kita sambungkan sesuai dengan gambar, tambah 1 ground. Ini kemudian ada input dan outputnya. Oke. Setelah itu kita ingin melihat output ya, VO. Ini kita klik saja mata di atas sehingga dia akan langsung memperlihatkan hasil dari V output. Kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan DC. Tadi dia batasnya 7 sampai 24 ya. Kalau kita kembali lagi
tegangan input dari 7805 itu adalah 7 sampai 25 volt. Oke, kita pasang saja di 10 volt. Oh, ini kita geser dulu biar enak merangkainya. Oke. Nah, kita pasang. Sumber tegangan 10 volt. Agak ini ya, kalau misalkan di sini menggeser-gesernya itu harus jangan kena komponennya sehingga bisa mudah digeser. Ya, nilai dari kapasitornya berapa? 0,33 mikrofarad dan juga 0,1 mikrofarad. 0,33 mikro, kemudian satu lagi adalah 0,1 mikro. Oke. Kalau sudah selesai, kita coba run simulasinya. Oke. Kita akan mendapati tegangan outputnya adalah 5 volt. Ini dia ada ripple, namanya ripple ya. Tapi dia di sekitar 5 volt saja. Kita coba ubah tegangan 10 volt ini. Misalkan kita coba diturunkan ya. Turunkan 8. Tegangannya tidak berubah, tetap 5 karena dia akan menstabilkan tegangan di 5 volt. 7 misalkan. Oke. Tegangan tetap stabil di 5 volt. Nah, coba kita turunkan di bawah 7, misalkan 6. Nah, 6 volt dia turun tegangannya menjadi 4 sekian. Karena tegangan inputnya sudah di luar rentang tegangan operasi dari IC, karena tegangan operasi maksimal dari IC ini adalah 7 sampai 25. Kan 5 sudah tidak berfungsi dengan baik, 2,8, 2, 1 sudah tidak berfungsi dengan baik. Oke, berikutnya kita coba naikkan ke, tadi kan di bawah 7 ya. Sekarang kita coba naikkan di atas sampai ke 25. Dia tetap di 5 volt. 25. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalau kita naikkan di atas 25, mungkin di simulasinya tetap di 5 volt ya. Tapi sebetulnya pada kondisi aktual tegangan ini malah bisa menyebabkan IC-nya rusak. Karena tentunya semakin besar tegangan, arus yang bergerak di dalam IC juga akan semakin besar. Jadi sebaiknya tetap mengikuti batas yang direkomendasikan di datasheet. Oke. Kita save rangkaiannya. Oke. Nah, berikutnya kita coba rangkaian kedua, yaitu positive regulator in negative configuration. Ini kita
save dulu, kemudian kita new circuit. Kita namakan filenya adalah LM7805 underscore fix underscore neg underscore nim. Oke. Jadi rangkaian kedua ini lebih simpel ya. Kita coba bikin 7805. Oke, dia ada cukup bikin garis ya, bikin garis lurus di atas sama di bawah. Kemudian dia ada satu ground di kaki outputnya. Oke, kemudian kita akan melihat tegangan outputnya di bawah ya, kaki bawahnya, VO. Ini tegangan outputnya, berarti kita akan cek di sini. Kita klik gambar mata. Oke, lalu kita hubungkan tegangan input dengan tegangan DC. Oke. Kita set 10 volt. Lalu kita run simulasi. Oke. Dapat kita lihat bahwa tegangan yang keluar di output menjadi minus 5. Nah, berarti rangkaian ini berfungsi menghasilkan tegangan fix atau tegangan stabil sebesar negatif 5 volt. Jadi kalau teman-teman nanti depannya memerlukan tegangan negatif 5 volt, maka teman-teman bisa membuat rangkaian seperti ini. Oke, kita save. Lalu kemudian kita new circuit lagi. Kita coba rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga adalah adjustable output regulator. Oke, kita namakan filenya dengan LM7805 underscore ADJ atau adjust underscore nim. Oke, dari namanya maka kita dapat menyimpulkan bahwa output rangkaian ini tidak hanya 5 volt, tapi dapat kita adjust atau kita atur ke tegangan yang kita inginkan dengan maksimal tegangan tidak bisa melebihi tegangan input. Oke, kita langsung bikin saja. Dia menggunakan 7805, kemudian satu buah resistor dan juga satu buah potensiometer dan 2 buah kapasitor. Ini namanya potensiometer ya simbolnya. Kita masukkan dulu komponen-komponennya. 7805. Oke, kemudian ini ada potensiometer atau variabel resistor. Kemudian ada satu resistor.
Berikutnya adalah kedua kapasitor polar. Lalu kita hubungkan, tambah ground. Kita hubungkan ke sini, kemudian ke bawah. Oke, ini adalah outputnya. Kemudian ini 0,33 farad mikrofarad, yang ini 0,1 mikrofarad. Oke. Resistornya kita biarkan saja di 1K dulu. Kemudian kita gunakan sumber tegangan. Sekarang kita coba agak besar, jadi mungkin 20 volt. Kita hubungkan. Oke, kita akan lihat besar tegangan luarannya. Oke, di sini variabel resistor adalah resistor yang dapat kita atur posisi knob ininya ya, posisi wipernya, wiper positionnya. Jadi dia maksimalnya 1 kilo ohm, tapi kita bisa turunkan. Atau ini kita ubah jadi 500 deh, biar nilainya di bawah variabel resistor. 500. Oke. Kita coba run simulationnya. Oke, kita akan mendapati tegangan sebesar 7,6 volt. Oke, sekarang kita akan coba ubah wiper positionnya. Kita tingkatkan, misalkan ini menjadi 8 sekian, kemudian kita bisa naikkan lagi. Ini yang kita ubah adalah wiper position dari variabel resistornya ya. Jadi kita bisa ubah-ubah sesuai dengan regulasi tegangan yang kita inginkan. Jadi tidak hanya 5 volt. Kalau rangkaian seperti ini, kita bisa sesuai dengan keinginan kita, berapa volt yang kita inginkan, volt tegangan itu ingin kita regulasi. Coba kita turunkan. Kita bisa turunkan juga sampai dia, cuman batas minimalnya adalah tetap di 5 volt. Oke, ini adalah rangkaian adjustable output regulator. Kita save rangkaiannya. Baiklah, itu adalah beberapa aplikasi penggunaan LM7805 dalam rangkaian listrik untuk meregulasi tegangan. Teman-teman dapat mencoba mensimulasikan beberapa rangkaian di datasheetnya. Dan dari sini teman-teman sudah mengenal tentang
datasheet suatu komponen, di mana datasheet ini sangat penting sekali ketika kita akan menganalisis sebuah rangkaian. Ini rangkaian lainnya, kemudian di bawahnya juga ada mechanical structure dari IC yang ada di datasheet. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.